Assalamualaikum, penonton sini banyak yang ingin senantiasa optimal autofagi kan ya. Nah, kalau yang soal autofaginya belum ngerti silahkan move on dulu. Punten. Beberapa kali kita udah obrolin bahwa tiap-tiap orang itu autofaginya bisa cepat ngegas, bisa juga lambat. Masalahnya di situ, autofagi itu susah diukurnya. Nah, kalau diukur aja susah, mau di manajemen dan sikapi, jadi gimana tuh? Terus kemarin saya dengar ada ahli yang mengusulkan yang lebih taktis, dan menurut saya itu masuk akal. Daripada jelimet, mumet, mikirin langsung si autofaginya, mending mikir aja dulu ketosis alias proses bakar lemak yang ujung-ujungnya para guru kesehatan populer tuh ya, macam Dr. Jason Fung, Mindy Pelz, Dr. David Sinclair, itu dalam berbagai kesempatan juga menyitir. Kalau tubuh kita lambat gitu masuk ke fase ketosis bakar lemak, sudah bisa dipastikan dia juga bakalan slow untuk autofaginya. Sebaliknya, kalau ketosisnya itu cepat, itu indikasi bahwa tubuh kita sudah lumayan fat adapted gitu, teradaptasi dengan lemak, ketergantungan terhadap glukosa sudah menurun. Indikasi bahwa timbunan cadangan gula atau cadangan glikogen nggak mentok maksimal. Indikasi juga bahwa metabolisme tubuh kita tidak slow. Kalau slow, itu nggak mungkin bisa cepat masuk fase ketosis, terus autofagi juga nggak mungkin cepat. Bisa juga ini indikasi bahwa level stresnya nggak menggila. Karena kalau stres menggila itu masuk fase katabolik atau fase bongkar-bongkar juga bakalan slow. Sedangkan bakar lemak itu kan sinonim dengan pembongkar-bongkaran. Itu juga mengindikasikan bahwa tubuh sudah memasuki AMPK pathway yang merupakan awalannya autofagi dan seterusnya, sehingga disimpulkan bahwa kencengnya ketosis itu selalu dan selalu merupakan tanda awal bahwa autofagi sudah dekat. Terus dari situ nanti bisa melanjut ke ngegasnya stem cell juga dan seterusnya, healing jadi mantep. Tapi di sisi lain nih ya, karena soal ketosis ini ilmu lama sebenarnya, banyak yang udah tahu, dan topiknya judulnya nggak semenarik autofagi, jadi malah untuk ngencengin ketosis ini obrolannya biasanya cuma sekilas-sekilas. Segampang atau sulit apa sih ukur kadar keton di aliran darah kita? Ini bisa segampang ukur gula darah, pakai glukometer kayak gitu, pakai alat semacam itu. Cuman full disclaimer, ujung jari ditusuk-tusuk sampai berdarah gitu, waduh, Masya Allah. Saya tuh paling nggak suka ya, baru bayangin aja udah terasa ngilu nih. Dari info aja ini jadinya bukan pengalaman pribadi. Katanya, kalau para punggawa yang jago-jago fasting dan udah fat adapted gitu, yang rutin memantau gula darah, itu kurang dari 2 jam setelah makan, keton bodinya udah kental lagi di aliran darah. Padahal, kalau yang ketosisnya lamban, itu 4 jam gitu ya, kenaikan kadar keton bodinya dalam darah bisa-bisa baru nanjak dikit. Atau bahkan ada juga yang belum apa-apa. Atau gimana ya, itu ini maaf nih ya, kalau statement saya agak kurang akurat. Intinya di sini, mengukur kadar keton dalam darah alias mengukur buah dari proses ketosis itu sudah amat lazim dilakukan oleh para pakar dan caranya bisa amat mudah dan sederhana begitu. Dan kencengnya ketosis itu bisa jadi indikasi kuat untuk autofagi dan serangkaiannya yang merupakan faktor penting untuk healing rejuvenation tubuh kita. Terus, intinya video ini nih, gimana caranya mengakselerasi ketosis di tubuh kita? Berikut ini kompilasi pendapat dari beberapa pakar. Bisa jadi ini belum komprehensif, tapi mestinya sudah lumayan banyak nih. Pertama, ini yang paling cemen dan paling meragukan, itu kita makan yang dominannya lemak bagus gitu, atau lemak sehat dalam tanda kutip. Bisa alpukat, minyak zaitun, MCT oil, minyak ikan, apalagi itu. Orang bilang ini lemak eksogen gitu, lemak yang diasupkan dari luar. Dengan ini, kadar keton dalam darah bakalan cepat meninggi, tapi bukan artinya terus terjadi bakar lemak. Malah bakarnya bisa-bisa berhenti sih. Jadi ini malah banyak yang mendebat. Walaupun bisa saja ini banyak manfaat karena ya setelah kita ngabisin alpukat 2 mangkok gitu contohnya, semangat makan nasi dan gula karbo jadi menurun. Bagus tuh. Kedua, ini yang nyaris disetujui secara aklamasi, kurangi asupan gula karbo secara besar-besaran. Junk food, processed food, pemanis buatan, itu apalagi. Selain karena ini meredam insulin pathway atau IGF-1 pathway, dengan ditekannya gula karbo akan terjadi penipisan cadangan glikogen atau timbunan gula. Dan itu akan merangsang tubuh kita untuk segera menyiagakan sumber energi cadangan berupa keton alias hasil bakaran lemak tadi. Ketika pengasupan protein harian mesti sekitaran pas, karena di satu sisi, kalau asupan protein kebanyakan, tubuh kita akan senantiasa berada pada mode anabolik, mode pembangunan ditandai dengan kencengnya persinyalan mTOR pathway, padahal kalau pas kayak gitu tidak akan ada bakar lemak. Di sisi lain, kalau pengasupan protein terlalu sedikit dalam jangka agak kelamaan, kondisi kurang gizi seperti itu bisa menggiring kita pada metabolisme yang slow,
Padahal ya kalau ketosis mau cepat, metabolisme nggak boleh slow juga. Keempat, ini merangkum dari semua itu, jadinya ya, makan yang kelewat kenyang itu bisa-bisa dihindari. Anti overeating di satu sisi, tapi di sisi asupan mikronutrien dengan berbagai macamnya, itu nggak boleh ada yang jomplang juga, mesti balance. Elektrolit di tubuh juga mesti senantiasa kejaga. Kelima, ini serangkai dengan nomor 4 tadi, mesti dipas-pasin juga hidrasi atau asupan air atau cairan. Soal hidrasi dulu pernah kita obrolin, nggak usah diulang lagi lah ya, karena ini rasanya udah intuitif juga. Keenam, disiplinkanlah pola makan. Setiap hari mesti ada fasting-fasting pendek. Mungkin nggak kehitung kelasnya intermittent fasting beneran, tapi ya bukan terus bebas ngemil secara impulsif sepanjang hari tiada henti. Ketujuh, intermittent fasting. Minimal banget tiap malam 10 jam. Itu perut kosong blong. Nggak gizi makanan atau minuman. Syukur-syukur durasinya 12 jam atau lebih sedikit dari itu. Dan itu setiap hari, terkecuali sesekali kalau pas cheating, pas kepepet. Tapi cheatingnya nggak boleh keseringan. Kalau yang idealnya tentu 14 jam atau lebih, kayak intermittent fasting yang sering kita ulas. Tapi yang kelas intermittent fasting sungguhan itu, atau extended fasting, bukan untuk setiap hari. Kedelapan, itu disiplin rehat dan tidur malam. Yang biasa nonton kanal sini mestinya udah pada tahu lah ya. Untuk laku sehat apapun, tidur malam itu selalu disebut nyaris oleh semua pakar di zaman kekinian. Jadi nggak usah kita panjang-panjangin lagi supaya nggak jadi boring. Ke-9, ini juga intuitif, kitanya mesti senantiasa aktif dan anti mager. Ke-10, mesti ada laku-laku untuk boosting positivity atau meredam negativity. Ini satu topik panjang lagi, bisa berupa latihan pernapasan, doa-doa meditasi, atau laku-laku spiritual. Bisa juga laku-laku sosial dan silaturahmi. Terus apa lagi tuh? Banyak lah ya. Ke-11, ini perlu konsistensi berjangka panjang. Pembiasaan dan seterusnya, itu perlu waktu kan ya. Kita ini prinsipnya ngajarin menggiring segenap sel di tubuh untuk adaptasi ke arah seperti yang kita mau. Nggak mungkin instan, harus persisten, konsisten, istiqomah gitu, dan butuh kesabaran. Nah, ini sekedar tips yang mestinya praktis ya. Kalau terus kita bisa mengakselerasi terjadinya ketosis bakar lemak di tubuh kita, insya Allah tuh, manakala dibutuhkan, kita bisa ngegas autofagi dengan lebih mantap. Demikian juga untuk mengelola berat badan, kerasa jadi lebih bisa. Terus lagi, kalau secara umumnya, jadinya kita bisa lebih ngencengin healing rejuvenation. Kalau dirasa kurang dalam, besok-besok insya Allah bisa kita obrolin lebih lanjut. Terima kasih.